Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya.
Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya.
Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Barito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Barito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Barito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel.
Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, tribunnews.com, la Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Chuli Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Chuli Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan,
dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B.
Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Chuli Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya.
Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya.
Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Barito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Barito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Barito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel.
Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Surpiani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, tribunnews.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-S-US-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Ahmad Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah.
Namun itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri.
Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu,
Apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok IBC di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di lapas perempuan kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024.
Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani, guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra, La Ode Ari. Sementara D.
Anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito,
Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka. Ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum,
Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah di Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis Guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024. Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Newsultra.com, La Ode Ari. 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Kata guru Supriyani menambahkan, dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi katanya.
Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Newsultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B,
sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra.
ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan.
Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA.
Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah. Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan.
Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Surpiani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Nyusultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya.
Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum,
Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari.
Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-TS/US/Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan,
dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain.
Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya.
Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya.
Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Barito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Barito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Barito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel.
Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Surpiani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribunnews.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-S-US-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sutra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-S-US-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2, adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024.
Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andoolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF.
Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini, dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya,
Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani.
Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andolo, Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani di kantor Lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu.
Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata Guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci. Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi II, adalah pangkat tertinggi di golongan bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.
Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit, Kanit, Intel Polsek Baito. Kasus dugaan penganiayaan bermula saat Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, D mengaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, ia meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Atas perbuatannya, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, Pengadilan Negeri Andoolo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda, dan Katiran, suami Supriyani. Keterangan berbeda diberikan oleh Kastiran, suami Supriyani. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak keluarga D. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Kastiran dalam kesempatannya juga membantah sang istri melakukan penganiayaan. Supriyani kepada suami mengaku saat kejadian berada di kelas lain. Ia mengajar di kelas 1B. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kabar bahagia Supriyani guru honorer Konsel viral dituding aniaya murid, bakal diangkat jadi PPPK. Kabar bahagia baik Supriyani guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan viral dituding aniaya murid bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti kepada awak media, Rabu, 23 Oktober 2024. Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh Supriyani, Mukti menerangkan saat ini Pengadilan Negeri PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Sebelumnya, isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat mengungkap dirinya pernah dipaksa harus mengakui perbuatannya menganiaya murid yang juga anak polisi di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan Supriyani di kantor lebih Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, Sultra, Kota Kendari. Melansir Tribun Gorontalo, Rabu, 23 Oktober 2024, Supriyani datang ke kantor ini setelah keluar dari Lapas Perempuan Kendari setelah penahanannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim PN Andolo, Kabupaten Konsel. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito agar mengakui perbuatannya. Upaya tersebut agar sang guru honorer bisa berdamai dengan keluarga murid dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, kata Supriyani terisak. Padahal, dia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Barito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, jelasnya. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Kesaksian rekan Supriyani guru SD Konsel diduga aniaya murid, sebut siswa sudah pulang saat peristiwa, Tribun News Sultra.com, La Ode Ari. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu, katanya. Terkait kabar permintaan uang 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh kepala desa. Pak desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, jelasnya. Dia minta siapnya 50 juta rupiah, kata guru Supriyani menambahkan. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi sang guru kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Setelah guru honorer Supriyani yang dipenjara bebas, kini ibu korban yakni istri Aibda Wibowo Hashim buka suara. Ia juga mengungkap kejanggalan penyebab luka di paha anaknya yang masih kelas 1 SD tersebut. Baru-baru ini kasus guru honorer di Sultra bernama Aibda Wibowo Hashim yang ditahan karena menganiaya siswa yang merupakan anak polisi viral. Terbaru, terkuak pengakuan istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga jadi korban guru honorer Supriyani. Untuk diketahui, istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya, M. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B, sementara korban diketahui kelas 1A. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Sosok istri Aibda Wibowo Hashim ini bernama Nur Fitriana. Ia memiliki akun Facebook bernama Fitriana Nur MDF. Foto profil Facebooknya memperlihatkan Nur Fitriana bersama Aibda Wibowo Hashim sedang berfoto dengan kedua anaknya. Salah satunya diketahui merupakan korban guru honorer tersebut. Nur Fitriana di bio akunnya menyertakan asal dari Kendari dan tinggal di Kendari. Baik Nur Fitriana dan Aibda Wibowo Hashim, akun Facebook dan Instagramnya kini sama-sama dikunci.
Sosok Aibda Wibowo Hashim, polisi laporkan Supriyani guru honorer di Konsel diduga aniaya anaknya. Sosok polisi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang melaporkan guru SD honorer yang diduga menganiaya anaknya. Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban bernama Wibowo Hashim. Sedangkan, terlapor dalam kasus ini guru SD honorer bernama Supriyani. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Wibowo Hashim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aibda. Aibda kepanjangan dari Ajun